Untuk hasil onengnya. الفاتحة لمؤلف هذا الذكر أعوذ بالله. الفاتحة لمؤلف هذا الذكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Lanjutan daripada muzakarah kita mengenai tentang fikih. Kalau kada khilaf kemarin sudah selesai kita menyampaikan mengenai tentang rukun-rukun wudu. Jadi rukun-rukun wudu sudah kita maklumi dan kita ketahui bersama. Jadi jumlahnya ada 6. Jadi muka, niat sudah, muka, membasuh muka, batasan muka, kemudian menyapu sebahagian daripada membasuh 2 tangan dulu, membasuh 2 tangan, batasan tangan sudah. Semua apa yang ada di muka, semua yang ada di tangan, apapun daripada bulu, daging berlebihan, semuanya wajib dibasuh. Bulu yang tebal, bulu yang tipis wajib dibasuh, terkecuali jenggot bagi laki-laki, jambang bagi laki-laki yang tebal. Itu aja yang kada wajib dibasuh, cuman kada wajib dibasuh bagian dalam, bagian luar aja yang wajib dibasuh. Artinya kada seluruh rambutnya gitu. Jadi semua bulu yang ada di wajah, semua bulu yang ada di wajah, zahir, bahagian luar, batin, bahagian dalam, satu helai pun, dimanapun, bahagian wajah itu wajib dikenakan air. Terkecuali jenggot yang tebal, gitu. Itu hanya wajib bahagian luar saja. Yang kedua, jambang, nah itu juga bahagian luar. Selainnya itu wajib dibasuh. Kening tebal nang kayak apa aja, kumis tebal nang kayak apa aja, wajib dikenakan air. Jadi jangan sampai satu helai pun ketinggalan. Kemudian basuh 2 tangan, apa aja yang ada di tangan seberatan. Itu sampai 2 siku lah, bersama atau beserta 2 siku. Jadi basuh 2 tangan bersamaan 2 siku. Biasanya siku ini rajin yang kurang perhatian lah membasuh tuh. Kadang bisa kada tahatiakan siku tuh. Apalagi nang bulu nang kayak ini lagi air di sungai wudhu, kadang-kadang di keran aja kan bisa kada sampaian. Ini anak cepat, apalagi menyingsing baju kada bujur-bujur. Terjun ke bibinian tuh kancak bandaranya, bajunya pindah kantat kan. Nah, kada tuntung sampai ke atas kayaknya, enggak sini aja. Atau bisa juga nang kayaknya masih siku masih ada lagi. Nah, katanya sini semuanya. Karena kekantatan. Jadi sampai siku-siku artinya beserta siku bahagian daripada tangan, yakni wajib dibasuh. Di atas pada siku hukumnya sunnah. Itu biasanya siku aja. Kalau wajah itu bahagian wihang, bahagian daripada awal daripada dagu, wihang. Biasanya sini yang kada terbasuh. Diperhatikan bujur sini, bahagian bawahnya. Pokoknya yang masih ada tulangnya rasakan aja, ini wajib dibasuh. Jangan di sini aja, jangan. Di sini.
kepala, menyapu sebahagian kepala. Kepalanya mana ya, walaupun sehelai rambut, walaupun sebahagian helai rambut cukup. Nah, di belakang telinga yang ada berambut cukup, karena itu bagian dari kepala. Bagian dari kepala. Nah, kemudian kalau kaki ini diulanglah sedikit. Nah, itu sampai 2 mata kaki atau buku lali. Nah, biasanya nang kada terperhatikan itu tumit biasanya. Nggak ada bujur-bujur dihuyung akan tumitnya. Nah, namun bangsa batisnya ini aja, ini kan dihuyung akan ya yang balik-balik. Itu biasanya. Jadi kalau kita mengerti, kalau kita paham, insya Allah kita tegawi ya. Kadang-kadang orang setengah paham. Maksud setengah paham ini dalam arti itu kada terlalu berdalam itu masalah batasan-batasan muka, batasan tangan, batasan kaki gitu tuh. Sekedar tahu cuma membasuh muka, basuh 2 tangan, kan membasuh kaki. Kita oleh tak itu aja. Cuman batasan-batasan yang wajib dibasuh itu sampai kemana? Itu nah, itu kadang-kadang. Nah, atau memang jahal juga, memang kada tahu lalu, memang kada ada ilmu lalu, memang kada pernah belajar lalu, itu mungkin juga. Asal-asalan aja bodoh. Maaf, kita kadang-kadang orang ini suka ziarah, suka haul, tapi kadang-kadang hal yang wajib terabaikan. Ya lebih ziarah, wah masya Allah, tabarakallah, tiap tahun ke Jawa, tapi wudunya kan sempurna. Nah, wudunya kan sempurna. Tiap tahun ke haul, 4-5 kali setahun ke haul, pulang ke jauh-jauh. Tapi pada ketikanya mengerjakan wudu, sehingga di sebuah tempat berwudu sama-sama, dilihat, diperhatikan oleh kawan, oh ini orang kada berilmu, ini kada ada ilmunya, wudunya kada bujur, kada bujur wudunya, muha asal basuh muha aja, batas muha kada tahu, di bawah dagu kada terbasuh, di sini kada terbasuh, cuma di luarnya aja. Sia-sia ibadah kita lah. Sia-sia ibadah kita. Dan kita ziarah itu malah senang orang kita kalau duduk di tempat ilmu. Nah, lebih senang kita duduk di tempat ilmu. Andai kata sidin waktu hidup tidak akan berikan nasihat lawan kita untuk selalu belajar, untuk selalu mengerti dan paham. Apalagi urusan kewajiban, urusan kepatuhan. Ini utama ini. Utama. Nah, kemudian memang sudah ada disampaikan batas-batas wajib sudah kita ketahui, cuman hendaklah berlebih. Seperti wajah sudah kan, batas wajah ini kan tempat kebiasaan tumbuh rambut di kepala, kebiasaan. Nah, itu lebihi daripada itu. Nah, kayak tadi lebihi daripada ini di sini, lebihi daripada ini. Nah, lebih sejari atau setengah jari kan, melebihi itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena tidak akan sempurna batas wajib, artinya membasuh batas wajib kecuali dengan berlebih sedikit. Nah, maka berlebih itu hukumnya wajib. Karena Allah, karena Allah. Iyalah, berlebih sedikit. Nah, jadi jelas kok hal yang wajib, apa batas wajib itu dibasuh. Nah, jadi berlebih itu hukumnya wajib. Jadi siku kayak 7 berlebih sedikit. Nah, berlebih sedikit itu hukumnya wajib. Mata kaki sudah tahu, berlebih daripada mata kaki sedikit. Karena kadang akan sempurna batas yang wajib dibasuh itu kecuali dengan berlebih. Berlebih itu jadi hukumnya. Karena itu ada di dalam sebuah kaidah, ma la yatimul wajib illa bih bahwa wajib. Jadi bila nyatakan sempurna sesuatu yang wajib, terkecuali dengan membasuh lebih, maka lebih itu hukum adalah hukumnya wajib. Kaidah itu, yatimul wajib
lebih itu jadi sempurna, batas-batas wajib. Maka lebih itu masuk kita kepada membahas tentang sunnah-sunnah wudhu. Masalah tartib sudah kan semalam tuh. Ada di antara pengecualian, yakni pada ketika kita wudhu dengan menyelam, itu ada wajib tartib itu. Nah, sudah semalam tuh. Sunnah wudhu. Ini yang pertama dulu berkaitan tentang sebelum membasuh wajah. Sebelum kita membasuh muka, ada beberapa hal sunnah yang dianjurkan. Yang pertama, membasuh dua telapak tangan ke seluruh kafain. Tapi itu dibayarkan dengan bismillah. Bismillah sunnah, membasuh dua telapak tangan itu tuh. Nah, kemudian di hati kita niat untuk melaksanakan sunnah wudhu. Jadi untuk berbismillah, bismillahirrahmanirrahim, basuh dua telapak di hati, aku melaksanakan sunnah wudhu. Nah, kemudian berniatan kena warna membasuh wara aja tangan. Nah, jadi dengan niat melaksanakan sunnah wudhu, berarti ini basuh telapak tangan ini adalah sunnah wudhu. Walaupun ada di antara pendapat ulama, sudah kalau ada tersirat di hati bahwa basuh telapak tangannya adalah bagian daripada sunnah wudhu, memang cukup sudah. Cuman alangkah lebih baik kita menanamkan niat di dalam hati kita. Nah, jadi pada ketika kita membasuh telapak tangan, untung kita baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian di hati aku melaksanakan sunnah wudhu, nawaitu sunanal wudhu. Jadi sahajaku melaksanakan sunnah wudhu. Memang ada ulama yang mengatakan itu sebelum tasmiyah itu siwak. Jadi kan menjadi masalah imbah tuntung basuh telapak tangan kan siwak. Nah, jadi bersiwak bagian daripada sunnah wudhu. Nah, bagian daripada sunnah wudhu. Nah, jadi kita imbah baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, di hati sambil berniat kan lah. Waktu bismillah basuh dua telapak tangan, di hati berniat aku laksanakan sunnah wudhu. Nah, yang baik hanya kena bersiwak. Imbah bersiwak hanya kumur-kumur. Cuman ada yang mengatakan bersiwak dulu sebelum bismillah. Nah, sebelum bismillah, sebelum basuh telapak tangan, siwak dulu. Nah, tapi andai kata kita bismillah, niat hati kan, niat hati sambil baca bismillah, kemudian basuh telapak tangan, habis itu siwak. Jadi ya. Berkumur-kumur makmadah sunnah. Minimal masukkan banyu ke dalam muntung lawan tangan kanan. Banyak sudah luak, buang. Kalau yang lebih sempurna masukkan banyak sambil dipurai, sambil diputar itu tuh. Nah, sampai ke ujung daripada tenggorokan. Nah, putar itu namanya sunnah. Artinya dapat pahala plus. Nah, dapat pahala plus artinya 2 kali lipat. Kalau kita hanya sekedar masuk buang, kadang ada pulau-ulai kan, ada sampai ke ujung tenggorokan kan, daripada masuk aja buang, itu hasil sunnah kumur. Tapi pada ketika kita masukkan sampai ulai gitu lah, nah itu tambah pahala. Dalam bahasanya artinya mubalaghah fil madmadah, al-mubalaghah fil madmadah. Nah, tapi mubalaghah ini bagi orang yang kada puasa. Kalau orang yang puasa cukup yang biasa aja, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Kenapa? Karena pada ketika seseorang madmadah biasa,
waktu dalam keadaan puasa, umur biasa masuk akal, kan tetap sunnah gawi ya. Jangan takut-takut walaupun sudah senja, perak senja sudah mau sholat maghrib umpama kan, mau hendak berbuka, jadinya ngambil air wudhu ya tetap. Nah sunnah digawi, sunat matmodah digawi, dikerjakan. Cuma yang biasa aja. Andai kata tergelincir tanpa sengaja, itu rezeki minallah. Kada apa itu, kada membatalkan, harta banyak, kada apa, asal jangan sengaja. Itu ya, namun sengaja harus batal puasanya, ambil kesempatan dalam kesempitan itu. Tapi kalau mubalaghah lain. Kalau mubalaghah masuk pokok tabuk umpama batal puasanya. Dan karena kada disunahkan bagi orang yang berpuasa mubalaghah fil matmadah. Kalau bahasa kitanya berhimat di dalam kumur gitu nah. Sampai putar di darah mau ulai. Kemudian istinsyak, memasukkan air ke hidung. Jadi luar biasa lah di dalam agama kita itu diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kada ada semacam agama nang kaya agama Islam. Artinya tata tertib di dalam menghadap Sang Pencipta. Mulut harus bersih, kan dianjurkan. Hidung dianjurkan bersih. Dan kalau digali itu mungkin hikmahnya banyak itu. Apa rahasianya ada di situ, Allah Ta'ala sembunyikan. Makanya menggawat jangan diabaikan itu. Kumur-kumur, istinsyak, jangan disia-siakan itu. Itu ada manfaat, ada hikmah, ada rahasia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sembunyikan di balik sunnah yang diberikan, yang disampaikan dan diterapkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cuman kita aja kada tahu, penting amalkan aja apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Nah, jadi istinsyak ini bahagian daripada sunnah wudu. Jadi setelah berkumur-kumur, masukkan banyu ke dalam hidung. Dan kalau nang biasa penting masukkan dulu. Kalau nang lebih baik lagi mubalaghah itu dihiut sampai ke haisum, sampai ke pangkal hidung nih nah, terasa padas. Nah itu sunnah. Ini bagi orang yang kada puasa juga lah, sama dengan matmadah tadi. Nah, jadi bagi kita yang kada puasa, hiut aja. Hiut. Memang dua macam ini matmadah dan istinsyak ini ya, kalau banyunya bersih, yalah. Kebetulan itu minum karuh nih itu, berpikir juga baik. Paksa membawa banyu aqua dulu. Kalau tanginum karuh banyu, kayak turun hanya di gunung tadi itu. Alahan pada banyu susu lagi nih tak. Jadi matmadah istinsyak. Nah, jadi memang kaifiatnya, cara matmadah istinsyak ini ada dua cara. Yang pertama dengan batunggal dulu, muntung 3 kali. Maksudnya muntung pokok buang, masukkan pokok buang sampai 3 kali. Hanya kena hidung 3 kali juga. Gitu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua boleh ambil. Ini cara yang kedua. Dalam satu raupan banyu untuk muntung langsung hidung. Muntung bukan langsung lah, muntung dulu hanya hidung. Tapi untuk satu raupan nih, satu cibukan, artinya buat mulut lawan hidung gitu nah. Muntung hidung sekali, ambil pulang muntung hidung sekali, kemudian ambil lagi muntung hidung sekali. Nah ini lebih afdal. Ini katanya penghematan airnya. Penghematan banyu. Kada betunggal butingan kan. Mana kita kawal, kita gawi sunnah ini sunnah. Perkara ini gini dia malakan. Ialah sunnah masalah di dalam wudu ni. Namun kita wujud istiqomah mengamalkan luar biasa. Asarnya itu ada.
asalnya ada. Nah kemudian kalau ini tadi itu masalah istinsyak tadi kayaknya di pause, dikeluarkan, di pause. Tapi mouse-nya lu tangan kiri, jadi sudah dimasukkan, kan masukkan, pause, masuk tangan kiri, sudah masuk ke dalam kan, dihiup tadi, pause, itu sunnah. Kemudian sunnah 3 kali. Ini dalam rukun, kemudian sunnah wudu. Hingga bismillahirrahmanirrahim, sunnah 3 kali. Membasuh 2 telapak tangan 3 kali. Berkumur-kumur 3 kali. Memasukkan air ke hidung 3 kali. Demikian juga rukun-rukun wudu itu. Basuh wajah 3 kali, nang rukun kan, nang sunnah 3 kali juga. 3 kali. Ini sunnah yang dilakukan sebelum kita berwudu. Nah kemudian sunnah-sunnah yang dilakukan pada ketika membasuh wajah. Sunnah-sunnah yang dilakukan pada ketika membasuh wajah. Yang pertama adalah at-talaffuz binniyah. Ini sebenarnya sebelum membasuh wajah sebenarnya. Cuman artinya di sini diterjelaskan pada ketika apa bahagian termasuk membasuh wajah. Jadi di saat membasuh wajah kita ucapkan dulu nawaitul wudu'a minimal. Ialah nawaitul wudu'a. Saya aku berwudu. Niatnya kemarin macam-macam sudah. Kemudian sunnah yang kedua pada ketika membasuh wajah itu mengawali bagian atas. Jadi yang sunnah mulai bagian atas ini. Walaupun tadi di samping boleh, sini boleh, di bawah boleh. Ya kan semalam tuh di mana kita hendak niat yang paling mudah, umpama di sini. Di sini kan jadi masalah. Cuman sunnah di awal bagian permulaan atasnya. Di bagian atas daripada wajah. Jadi memulai bagian atas daripada wajah. Kemudian mengambil air dengan 2 tangannya. Dengan 2 telapak tangan sunnah. Ini bagi orang yang mampu. Bagi orang yang kada kawa pak sebelah, ya kan? Orang yang kada betangan, orang yang istilah tangannya lemah, uzur, stroke, apa? Nah, dengan sebelah tangan. Nah, jadi sunnah mengambil air dengan 2 tangan, dengan berau. Kemudian memperhatikan bahagian ujung mata yang mengiringi hidung. Nah ini berarti apalagi subuh menungkol tahi mata di sini. Nah, kemudian ujung mata yang mengiringi bahagian telinga. Berarti sinilah. Nah, ya juga sini. Itu diperhatikan bujur. Itu yang disebut dengan bahasa Arabnya ta'ahudul muq wal lihau. Nah, kalau muq di sini, kalau lihat di sini. Kemudian lagi menyapu 2 telinga. Menyapu 2 telinga itu bagian daripada wajah. Memang ada yang mengatakan sebahagian daripada 2 telinga. Nah, jadi pada ketika kita wudu, nah basuh lebih ke telinga. Nah, kan ada yang mengatakan, nah, itu langsung. Nah kayak itu langsung basuh telinga. Nah, jadi ada yang mengatakan cuma hanya sebahagian aja. Nah lebih sini. Nah, kalau di sini jelas telinganya yang disapu kalau menurut dalam kitab ini. Kan menyapu telinga lain lagi kena. Nah, karena apa? Karena ada yang mengatakan bahwa telinga itu bagian daripada wajah. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya lawan kita kau menyapu bagian telinga sapu waktu membasuh wajah tadi. Kalau kena imbah menyapu menyapu kepala lain lagi, itu menyapu telinga lain lagi. Sunnah itu. Nah, ini pada ketika membasuh wajah gitu nah. Pada ketika membasuh wajah. Kemudian itu alatul ghurrah. Nah ini sebenarnya masuk bagian daripada menyapu 2 telinga.
Italatul ghurrah ini artinya melebihi daripada batasan yang wajib daripada wajah. Nah, seberatan sisi berata di sini balabi. Ini kan wajah ini, nah wajib, nah balabi sini. Semua sisi. Nah, sampai ke bahagian bawah. Nah, jadi nah wajib ke sini, nah labihi ke bawah. Sampai sisi telinga tadi, nah balabi. Nah, kalau menurut di sini tadi telinganya malah disapu. Gitu kan. Nah, yang berlebih daripada bagian batas wajah. Kemudian sunnah adal menggosok. Nah, jadi sunnah digosok tuh, sama kena tangan yang gitu juga. Kemudian sunnah menyelat-nyelati janggut yang tebal dengan tangan kanan dari bawah dengan mengambil air yang basing. Jadi kita ambil basuh muha 3 kali sudah, kemudian ambil banyu dari bawah. Ini kalau janggutnya tebal. Nah, kalau janggutnya tipis, nah berarti gak ada. Cuman wajib menyampaikan banyu ke seluruh bulu janggutnya, baik luar baik dalam. Wajib itu, satu helai pun kalau boleh tertinggal. Tapi kalau nya tebal sunat dari bawah. Yang kita ada non tabalnya pang di sini di janggutnya. Kemudian at-taslis bima mawdha'. Nah, jadi membasuh wajah 3 kali. Kemudian nih memperhatikan muqtadi 3 kali, apa nih? Yang mengiringi daripada mata, yang mengiringi daripada telinga, nih ujung daripada mata keduanya lah. Nah, 3 kali juga dia. Menggosok 3 kali juga, menyelat-nyelati janggut 3 kali juga. Itu hal-hal yang disunahkan di saat kita membasuh wajah. Nah, jadi berapa sunnah yang kita gawi sebelum kita membasuh wajah. Ada sunnah-sunnah yang kita lakukan. Pada ketika kita membasuh wajah, sunnah-sunnah pulang ada berapa macam. Kalau di sini jumlahnya disebutkan ada 10 waktu membasuh wajah. Kemudian sebelum membasuh wajah di sini ada 6. Nah, 6 macam. Jadi sudah 16 sunnah. Dan sekali berwudu hanya sampai wajah, belum tangan lagi. Nah, jadi di dalam berwudu itu berapa sunnah yang digawi? Banyak banget. Namun kita berbulan pada mampu sudah, berjubah pada mampu, ya lah. Nang sunnah nang nampak itu lah. Nang sunnah nang kayak ini nang jangan tertinggal. Sunnah nang kayak ini jangan dilewatkan. Kemudian lagi sunnah-sunnah yang dilakukan pada ketika membasuh 2 tangan. Nah, pada ketika membasuh 2 tangan. Yang pertama, membasuh 2 tangan itu diawali dengan daripada 2 telapak tangan. Ini apabila menuang air sorangan. Kalau menuang banyu sorangan, becibuk atau bacirat becibuk. Nah, jadi dari atas ini mulai. Nah, dari atas. Kalau orang yang membantu sama lawan keran itu mulai siku. Cuman ini tetap khilaf pendapat ini. Ada yang mengatakan sama aja keduanya. Nang pakai keran kah, kemudian nang sorangan kah, mulai telapak tangan. Dan cuman ada ulama yang membedakan pada ketika ini sorangan tanpa bantuan orang lain, mulai telapak tangan. Mulai ambil, di sini membubuinya. Pada ketika ini dibantu orang lain yang membubuyakan siku, termasuk melewati keran. Nah, di sini mulainya. Ini pendapat yang artinya membedakan antara inya mengawali lawannya seorang, maksudnya seorang yang menuang, lawan dituangkan oleh orang lain. Itu beda. Jadi artinya bila inya pakai kicibok atau telapak tangan, bila inya orang lain atau seperti mana tadi termasuk sanbur itu keran. Nah, di sini tuh siku. Kemudian mendahulukan sebelah kanan daripada sebelah kiri. Sebelah kanan dulu aja, sebelah kiri. Dua tangan kita kan, kanan kiri. Kemudian sunnah menggosok. Nah, digosok sunnah, digosok-gosok.
Kemudian at-tahlil lil asabi, menyelat-nyelati. Jadi kalau sudah kita basuh berat tangan, basuh hanya kita selat-selati. Atau pada ketika kita membasuh langsung kita menyelat-nyelati. Bisa juga. Karena sebelah kiri kita pulang 3 kali ya. Jadi menyelat-nyelati ini terserah, cuman bidakan daripada adat. Kalau adat biasanya kayak ini, kalau kita berpanca kan ya, kalau nah jadi yang hendak menyelat-nyelati iman nangka ini atau nangka ini, kadang nangka ini. Nah jadi pada ketika kita bodoh, kadang nangka ini kan, karena sebelah kiri kita pulang, kadang nangka ini. Karena bila nangka ini tasbik fil adah, jadi artinya panca menurut adat. Jadi supaya menyalahi adat ini kan ibadah kalau kita ini. Itu kata sebagian daripada ulama. Jadi dibedakan daripada tasbik adat. Kemudian lagi talatu tahjil. Nang wajib kita nggak siku, lebih daripada siku sedikit wajib melebihi, lebih daripada nang lebih sedikit wajib itu sunnah. Itu namanya tahjil. Sampai ke sini, sampai ke sini, sampai ke bahu. Semakin jauh melebihi semakin baik, semakin baik. Karena kelihatan cahaya tuh di akhirat tuh kena nampak, oh ini orang pada ketika waktu hidupnya, oh ini orang melaksanakan wudhu dengan tahjil nih, cahayanya melebihi daripada batasan wajib, melebihi daripada batasan wajib. Yang baiknya nih sebenarnya wudhu ini jangan berbaju, maksudnya jangan berbaju panjang, baju kaos kan, jadi menyingsing sampai gitu. Jadi kawat tahjil dah. Nah ini nang wajib aja berbaya pas. Apalagi kantor bila bagiannya, semua sini tak beres sedikit sasak mana mana. Baik berlepas sama sekali. Baik berlepas saja. Namun kawa disasar panjang ada apa-apa, kasih sampai ke atas. Dan kadang kalau disasar melebihi daripada batas wajib. Nang paling akmal aja sampai ke tulang belikat, sampai ke sini. Ya oleh tulang belikat nih kalau nih, sampai ke sini ya kan bahu. Paling akmal, paling sempurna. Kemudian lagi menggerak-gerakan cincin. Menggerak-gerakan cincin. Ini kalau tanpa digerakkan sampai banyu. Tapi pada ketika banyu itu kada akan sampai kecuali dengan digerak-gerakan cincin, maka menggerak-gerakan itu hukumnya wajib. Kalau bahasa kita yang kayak itu, bila cincin itu longgar, sunnah digerak-gerakkan. Tapi bilanya cincin itu pindah tersasak, itu wajib menggerakkan. Itu aja. Artinya bila kita longgar, banyu itu dengan sendirinya masuk aja tanpa digerak-gerakkan. Nah jadi menggerakkan-gerakkan ini hukumnya sunnah. Tapi pada ketika cincin itu pisit benar, banyu ini kadang akan sampai ke dalam kecuali dengan diputar-putar, dengan digerakkan, maju gerak, mundur maju, hanya sampai, itu hukumnya wajib. Tapi kalau tanpa digerakkan, longgar bang, jadi kan masuk aja banyu. Nah menggerakkan itu hukumnya sunnah. Menggerakkan hukumnya sunnah. Nah jadi ini nah. Jadi ini termasuk bisit tujuannya, bisit tujuannya. Jadi pada ketika harus dipacu ini, harus dipacu, harus digerakkan segera masuk ini. Tapi pada ketika longgar, nah artinya dengan tanpa digerakkan masuk aja, itu sunnah menggerakkan.
Beda kalau tayamum. Kalau tayamum itu, kalau untuk pukulan yang pertama sunnah dipacul karena untuk wajah. Pukulan yang kedua, nah itu dipacul. Kenapa? Karena debu kadang akan sampai ke bawah bagian cincin. Karena debu itu beda dengan air. Kalau air itu benda kecil apa benda halus. Kalau debu itu benda kasar. Kadang akan bisa masuk seorang ke bawah cincin. Itu bedanya lawan tayamum. Jadi digerak-gerakkan nomor cincin lah, nomor tas, nah, cincin. Kemudian lagi mualat. Nah, mualat itu artinya berturut-turut imbah basuh wajah, basuh tangan lagi. Jangan kering muka dulu, hanya basuh tangan. Itu maknanya putus mualat. Sahaja wudu, sahaja. Cuma nang sunnahnya imbah basuh muka, basuh pulang tangan. Muka 3 kali tadi kan? Tangan. Jangan sampai kering. Itu maknanya mualat ngarannya. Nah, dapat pahala sunnah. Cuman jarang pak orang kada mualat nih. Kalau ibu wudu basuh muka di sini nih, di kuaru, kayaknya basuh tangan di simpang pahit, umpama kayaknya sapu kepala di Longkali, umpama sampai ke Pananjem sebetis. Hasil aja wudunya, hasil aja, asal jangan tak antut aja tengah jalan. Tak antut tengah jalan, ya sudah, dalam itu. Kemudian atas lisna 3 kali. Nah, jadi menggosok, menyelat-nyelati, menggosok, nah, membasuh tangan tadi 3 kali sunnah. Nah, sunnah 3 kali. Nah, ini 8 macam lah sunnah. Ini tadi 10, 18 tambah yang pertama tadi berapa? 8 juga. Berapa jumlahnya dah? Nah, yang pertama dulu 8. Nah, kemudian tambah 10 tambah 8, 20 berapa? 26. Nah, ini hanya ke tangan. Kemudian sunnah-sunnah pada ketika menyapu kepala. Wallahu a'lam. Sedang elok. Pasti ya.